Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 ingin membuat suatu program Python yang dimana program tersebut dapat menyelesaikan permasalahan pada study case 5 yaitu fire station. Di sini sudah telah dilampirkan nama-nama kelompok kami dan juga NPM dan juga nama lengkap dari kelompok kami serta tugas kami masing-masing untuk membuat kode Python ini. Nah, jadi untuk bagian pertama yaitu untuk menampilkan daftar kriteria per kecamatan akan dijelaskan oleh Yandra Aditya. Silakan. Yang pertama, tugas saya itu membuat daftar kriteria per kecamatan. Eh, Variabel-variabel ini berisi daftar kecamatan yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk yang pertama ada strategis, yakni kecamatan yang memiliki lokasi strategis, yakni ada Pancoran Mas, Cipayung, Limo, dan Cilodong. Selanjutnya ada kecamatan dengan wilayah besar, yakni ada Sawangan dan Bojongsari. Eh, Selanjutnya ada juga kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu ada Sukmajaya dan Cimanggis. Berikutnya ada juga kecamatan yang memiliki kondisi jalan buruk, yakni Beji. Selanjutnya ada Kecamatan Depok, ini daftar lengkap kecamatan di Kota Depok yang meliputi Cinere, Limo, Bojongsari, Sawangan, Pancoran Mas, Beji, Cipayung, Cilodong, Sukmajaya, Cimanggis, dan Tapos. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah bagian apa yang telah saya kerjakan yaitu adalah suatu fungsi yang dapat menghitung jumlah unit pemadam kebakaran untuk setiap kecamatan yang ada di Kota Depok. Nah, pertama-tama di sini kenapa harus ada definisikan hitung unit pemadam dalam apa untuk dalam fungsi nama kecamatan ya. Jadi fungsi ini nih untuk menghitung jumlah unit pemadam kebakaran yang ada di setiap kecamatan yaitu yang ada di yang nantinya nama kecamatan ini bakalan diinput gitu ya. Nah, ini kenapa jumlah unit itu sama dengan satu? Karena memang ketentuannya adalah setiap kecamatan itu minimal harus memiliki satu unit pemadam kebakaran. Jadi di sini jumlah unitnya itu adalah satu gitu ya. Jadi ini adalah fungsi apa variabel awal untuk jumlah unit pemadam kebakarannya. Nah, jadi ketika yang untuk bagian ini kriteria terpenuhi ini adalah untuk yang nantinya akan dapat dijelaskan di bagian bawah ya. Jadi if nama kecamatan ya, misalkan salah satu nama kecamatan yang ada di sini itu adalah memenuhi kriteria ataupun ada di dalam fungsi strategis ini, misalkan Pancoran Mas ya, otomatis kecamatan tersebut akan menambah ya, atau memiliki jumlah unit pemadam kebakaran yang bertambah satu gitu ya. Jadi di sini kan apa sudah dideklarasikan bahwa jumlah unit setiap kecamatan itu harus minimal ada satu. Nah, ketika ada satu kecamatan yang dia ada di dalam ada di dalam daftar strategis gitu ya, nantinya jumlah unit ini akan bertambah satu ya. Ini kenapa di sini fungsi adalah plus sama dengan satu ya. Jadi dia bakalan bertambah satu ketika memenuhi kriteria yang sudah dideklarasikan di atas. Gitu ya. Nah, di sini adalah kenapa ini memakai fungsi append ya. Karena kan pertama tadi kita sudah membuat apa kriteria terpenuhi ini ya, apa yang untuk variabel kriteria terpenuhi ini berisinya kosong gitu kan ya. Jadi dia itu adalah ketika kita menggunakan fungsi append, otomatis nanti eh, dia bakalan terisi di kriteria terpenuhi ini gitu. Jadi dia kenapa pakai append? Karena dia bakalan lebih dinamis gitu. Jadi bakalan bisa dipanggil nantinya. Nah gitu. Terus untuk yang besar terus dan juga kepadatan tinggi serta jalan buruk ini juga bakalan sama dengan yang untuk yang strategis ya untuk kecamatan yang strategis ya nantinya misalkan kalau misalkan ada suatu kecamatan yang memenuhi dua kriteria nantinya si append ini bakalan bakalan menambah si fungsi kriteria terpenuhi ini jadi bakal ada dua misalkan strategis sama wilayah besar gitu. Itu fungsi dari apa coding ataupun kode yang sudah saya buat gitu. Nah, untuk yang return jumlah unit dan juga kriteria terpenuhi ini adalah untuk mengembalikan ya, untuk mengembalikan jumlah unit dan juga daftar kriterianya yang sudah di yang sudah terpenuhi dan agar nantinya dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk yang ketiga itu adalah untuk menampilkan daftar kecamatan yang akan dijelaskan oleh eh, Lionel. Silakan. Selanjutnya itu menampilkan daftar kecamatan. Pada baris pertama,
untuk judul daftarnya, yaitu daftar kecamatan di Kota Depok. Selanjutnya, perulangan for digunakan untuk membaca setiap nama kecamatan yang ada di variabel kecamatan underscore Depok. Setiap nama kecamatan ditampilkan dengan format bullet point. Kemudian untuk contohnya ketika kode ini dijalankan, daftar kecamatan di Kota Depok titik dua, yang pertama strip yang paling pertama ada Cinere, lalu yang kedua Limo, ketiga Boyolsari, ketiga Sawangan, kelima Pancoran Mas. Output ini rapi dan memudahkan pembacaan oleh penggunanya. Dan fungsi utamanya ini yaitu membantu untuk mengetahui daftar kecamatan yang valid sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan input. Program ini berfungsi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan meminimalisir kesalahan input. Jika ada kesalahan input, ini akan terminimalisir dengan kode tersebut. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Rafa. Silakan. Oke, selanjutnya eh, kita akan membahas mengenai kode yang bertujuan untuk menginput dan memvalidasi kecamatan yang ada di Depok. Jadi eh, dari kode sebelumnya apabila outputnya adalah true, maka selanjutnya akan prosesnya adalah menginput nama kecamatannya. Nah, pertama itu adalah masukkan kecamatan yang akan dipilih. Nah, di input ini itu ditambahkan dot strip dan dot title. Nah, fungsi dari dot strip ini adalah untuk menghapus spasi tambahan di awal dan akhir input. Dan sementara eh, title sendiri berfungsi untuk mengubah format input untuk menjadi kapitalisasi judul. Misalnya kecamatannya Beji. Di sini tulisannya B-nya kecil, eh, kecil semua misalnya BG, BEJI. Nah, kalau misalnya pakai title, eh, di sini B-nya bakal jadi besar gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya nama kecamatan yang dimasukkan ini terdapat dalam Kecamatan Depok yang sesuai dengan di atas, maka dia akan lanjut ke fungsi selanjutnya dengan menggunakan break. Nah, apabila tidak, eh, akan di print nama kecamatan tidak valid dan silakan untuk mencoba kembali. Nah, fungsi dari input ini itu eh, adalah untuk memastikan apabila kecamatan yang ada di sini itu terdapat dalam Kecamatan Depok. Nah, sehingga input itu dapat diterima. Nah, jika tidak valid, pengguna akan diminta untuk mencoba kembali. Baik, selanjutnya adalah fungsi untuk menghitung jumlah unit dan juga menempelkan output yang akan dijelaskan oleh Bang Yosef. Silakan. Oke, selanjutnya yang berada di bagian yang terakhir, itu untuk menghitung jumlah unit dan menampilkan output. Bisa kita lihat dari codingan di sini untuk menghitung jumlah underscore unit, kriteria underscore terpenuhi sampai dengan hitung underscore unit underscore pemadam dalam kurung nama underscore kecamatan. Fungsinya untuk memanggil fungsinya itu untuk memanggil fungsi dengan fungsi hitung underscore unit underscore pemadam. Itu untuk menghitung jumlah unit pemadam kebakaran dan kriteria yang terpenuhi untuk kecamatan yang diinput. Dan untuk outputnya itu untuk menambahkan jumlah unit pemadam kebakaran yang dibutuhkan. Jika ada kriteria yang terpenuhi, mencetak daftar kriteria. Dan yang terakhir itu untuk jika tidak ada kriteria tambahan yang terpenuhi, memberikan informasi bahwa kecamatan hanya mendapatkan unit dasar. Oke, baik. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.